Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lagi melanjutkan pembahasan kita, dan kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah penulis, yaitu Syekh Naif bin Ali bin Abdullah Al-Kifari. Beliau ini yang menulis syarah dari kitab yang kita baca sekarang ini, namanya Kasyaful Qana' an Mukhtasar Abi Suja'. Seperti yang sudah kita singgung, bahwasanya kitab Mutun Abi Suja' atau yang juga bernama Ghayatul Ikhtisar adalah kitab atau mutun fikih yang ditulis oleh Imam Abi Suja', yang merupakan seorang alim dan faqih yang bermazhab Asy-Syafi'i. Untuk itu, sebelum kita mulai atau membahas tentang masalah tentang turjumah Imam Abi Suja' atau biografi beliau, maka kita terlebih dahulu akan membahas pada pertemuan kali ini tentang turjumah lil Imam Asy-Syafi'i, ya, biografi Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kita perlu membaca tentang biografi Imam Asy-Syafi'i? Karena sebagaimana kita ketahui, kita dalam memahami satu mazhab, memang sebaiknya kita harus mempelajari siapa pencetus mazhab tersebut, ya. Dalam hal ini kita belajar membaca tentang fikih mazhab Imam Syafi'i, maka alangkah baik dan tentunya sudah lazim bagi setiap orang untuk mengenal lebih dekat tentang siapa beliau, siapa Imam Asy-Syafi'i. Baik, kita akan mulai saja. Kita akan bahas dari nama, nasab, tempat lahir, waktu lahir dan perkembangan beliau, ya. Ismuhu wa nasabuhu wa mauliduhu wa nash'atuhu. Huwa al-imamul alam, ya. Beliau digelari oleh banyak orang sebagai al-imam al-alam. Al-alam itu istilahnya nujumnya lah gitu, ya, bintangnya. Siapa nama beliau? Jadi Imam Syafi'i itu kan terkenal dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i. Nah, tapi nama beliau jarang disebut orang, ya. Yang sering disebut itu adalah nisbahnya. Nah, nama beliau adalah Muhammad bin Idris ibni Al-Abbas ibni Uthman ibni Syafi' ibni Sa'ib ibni Ubaid ibni Abdi Yazid ibni Hashim ibni Al-Muttalib ibni Abdi Manaf ibni Al-Qusay Al-Qurashi Al-Matlabi, ya. Nah, jadi nisbah Asy-Syafi'i ini adalah kakek beliau yang bernama Syafi' ibn Sa'ib, ya, Syafi' ibn Sa'ib. Nah, jadi istilah penyandaran seseorang kepada nama kakeknya itu merupakan sesuatu yang lazim, ya, di tanah Arab khususnya. Jadi seseorang itu sering disandarkan kepada nama kakeknya. Sementara ayah beliau namanya adalah Idris, ya. Kakeknya beliau yang langsung itu Al-Abbas, ya. Kakeknya lagi Utsman, dan kakeknya beliau lagi adalah Syafi'. Nah, Syafi' inilah kemudian beliau disandarkan namanya kepada dia. Wasaib bin Ubaid aslama yauma Badrin, ya. As-Sa'ib, ya, As-Sa'ib bin Ubaid ini yang merupakan kakeknya Imam Asy-Syafi'i, itu masuk Islam pada hari Badar, ya, pada yauma Badrin, wa banuhu Syafi' ibn Sa'ib min sighari sahabah. Sementara Syafi' bin Sa'ib yang beliau dinisbahkan kepadanya itu adalah sighar sahabah, ya, min sighari as-sahabah, merupakan golongan sahabat-sahabat kecil. Apa yang dimaksud dengan sahabat-sahabat kecil ini?
Sahabat-sahabat kecil adalah sahabat-sahabat yang berusia muda di zaman hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masih kecil, masih anak-anak, maka dia disebut dengan sighar sahabah. Wa ummuhu Azdiyah minal Yaman, ibunya bernama Azdiyah dari Yaman. Wa qad ra'at hina hamalat bihi ka'anna al-mushtari kharaja min farjiha hatta qadda bi Misra thumma waqa'a fi kulli baladin minhu syaziyah. Nah, pada saat beliau mengandung Imam Syafi'i, beliau pernah bermimpi melihat seakan-akan Al-Mushtari itu salah satu nama bintang, ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa terjemahan itu dia kadang disebut Jupiter gitu. Ya. Wa ka'anna al-mushtari kharaja min farjiha hatta qadda bi Misra. Intinya pada saat beliau hamil Imam Syafi'i, beliau pernah bermimpi melihat bintang jatuh, ya, keluar dari dari dirinya, kemudian terus menuju dan sampai jatuh ke kota Mesir, ya, ke Mesir. Tsumma waqa'a fi kulli baladin minhu syadiyah. Kemudian setelah itu terus menyebar, ya, ke seluruh negeri. Dan tentunya ini mungkin firasatnya adalah seperti yang kita lihat Imam Syafi'i, beliau besarnya di Mesir dan keilmuan beliau hampir merata di seluruh muka bumi. Ulida sanata 150 Hijriyah. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Wa mata abuhu wa huwa saghir. Beliau orang ayahnya meninggal pada saat dia masih kecil. Fahamalathu ummuhu ila Makkah wa huwa ibnu sanatain. Kemudian ibunya membawa beliau pada saat beliau berusia 2 tahun. Apa tujuannya dibawa ke Mekah? Ya, ibunya membawanya ke Mekah itu usia beliau 2 tahun. Tujuannya adalah li'alla yadhi nasabuhu. Ya, supaya nasabnya itu tidak hilang. Karena ayahnya tadi kan sudah meninggal. Kalau seandainya dia tidak dibawa ke tempat ayahnya, dikhawatirkan nanti dia akan kehilangan nasabnya. Fanasha'a biha wa qara'a al-Qur'an wa huwa ibnu 7 sinin. Kemudian di sanalah di Makkah lah Imam Syafi'i tumbuh besar, berkembang, dan beliau membaca Al-Qur'an pada usia 7 tahun. Wa qara'a di sini maksudnya bukan hanya sekedar membaca saja, tapi juga adalah sudah hafal terhadap Al-Qur'an. Karena model membaca Al-Qur'an pada saat itu adalah dengan sistem talaqi, ya. Jadi beliau pada usia 7 tahun, ya, Ibnu 7 sinin, beliau telah hafal Al-Qur'an. Wa hafidhal Muwatta wa huwa ibnu 10. Beliau hafal kitab Muwatta Imam Malik, ya, kitab hadis. Pada saat itu belum ada kitab Bukhari, belum ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum ada, ya. Masih ada kitab Al-Muwatta. Itu beliau menghafal kitab Imam Malik itu pada usia 10 tahun. Wa afta wa huwa ibnu 15 sanah. Kemudian beliau sudah bisa memberi fatwa, ya, diizinkan oleh gurunya untuk memberi fatwa saat beliau berusia 15 tahun. Ya, luar biasa itu kan. 15 tahun Imam Syafi'i sudah diberikan izin oleh gurunya untuk bisa memberikan fatwa. Maksudnya adalah ketika ada orang bertanya tentang suatu hukum, maka boleh bertanya kepada beliau. Wakila ibnu 18 sanah. Ada juga yang mengatakan umur 18 tahun. Adinalahu syekhuhu Muslim ibnu Khalid Az-Zanji. Yang mengizinkan untuk memberi fatwa tersebut adalah gurunya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Baik, itu seputar kelahiran dan perkembangan beliau. Kemudian syuyukhuhu wa talamiduhu wa tana'ul ulama alaihi. Ya, guru-guru beliau, murid-muridnya, dan pujian-pujian para ulama terhadap beliau. Al-Imam Syafi'i bil lughati wasy-syi'ri. Imam Syafi'i sangat perhatian sekali dengan bahasa dan syair, ya. Makanya kita kenal Imam Syafi'i ini sebagai alim yang sangat mengerti sekali dengan bahasa. Maksudnya bahasa Arab, ya. Wa aqama fi Huzail nahwan min 10 sinin wa qila 20 sanah. Beliau tinggal di sebuah perkampungan, sebuah daerah yang disebut dengan Huzail, itu daerah pedalaman ketika itu di daerah Arab,
di mana bahasa masyarakat di daerah tersebut masih sangat fasih, ya, sangat fusha. Beliau tinggal di sana untuk mempelajari bahasa selama 10 tahun, bahkan ada yang mengatakan 20 tahun. Fata'allama minhum lughatil Arab wa fasahataha, ya. Dia belajar dari orang-orang di Huzail tersebut bahasa Arab dan fasahataha, ya, ke originalitas lah kita katakan, ya, originalitas bahasa Arab itu. Jadi beliau mau belajar bahasa itu tidak tanggung-tanggung, langsung ke sumber bahasanya, dan bukan hanya setahun 2 tahun sebagaimana mungkin kita hari ini. Dan kita pun belajarnya tidak kepada sumber bahasa itu sendiri. Maka sangat tidak heran sekali kalau beliau memiliki kekuatan bahasa Arab dan kefasihannya itu yang sangat tinggi. وسمع الحديث الكثير على جماعة من المشايخ والأئمة وقرأ بنفسه الموطأ على مالك من حفظه فأعجبته قراءته وهمته. Nah, beliau banyak mendengarkan hadis ala jama'atin minal masyayikh wal a'immah, dari sekumpulan dari banyak masyayikh dan imam-imam, ya, imam-imam yang tentunya usianya di atas beliau ketika itu. Bahkan wa qara'a bi nafsihi al-Muwatta, bahkan beliau yang kita katakan tadi sudah menghafal kitab Muwatta berapa tahun, pada saat usia beliau 10 tahun, beliau kemudian membacakan kitab Muwatta itu di depan Imam Malik langsung yang menulis kitabnya. Min hifzihi, ya, dari hafalannya. Jadi membaca an ghairi membaca tanpa melihat bukunya, membaca dari hafalan. Apa yang terjadi? Fa'ajabathu qira'atuhu wa himmatuhu. Maka bacaan Imam Syafi'i dan semangat Imam Syafi'i itu ternyata membuat Imam Malik menjadi sangat takjub. Ya. Kemudian min syuyukhihi rahimahullah, di antara masyayikh di antara guru-guru beliau antaranya adalah Al-Imam Malik Ibnu Anas, ya, wa Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji, wa qara'a al-Qur'an ala Ismail ibni Qistintin wa Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani sahib Abi Hanifah. Ini di antara guru-guru yang masyhur, ya, guru-guru beliau yang masyhur. Jadi memang kaum muslimin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pelajarannya adalah kalau kita ingin menjadi orang yang besar, ya, orang yang alim, juga harus belajarnya dari alim. Tak bisa kita belajar dari orang-orang biasa begitu. Ya, jadi untuk menjadi alim besar, mayoritasnya adalah mereka belajar juga atau bahkan bersanad dari alim-alim yang besar pula. Wa min talamidatihi rahimahullah, di antara murid-murid beliau adalah Abu Ali Al-Hasan As-Sabbah Az-Za'farani wa Harmalah bin Yahya wa Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti wa Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani wa Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ya, ini murid-murid beliau. Kemudian waqad athna ala Syafi'i ghaira wahidin min kibaril a'immah. Ya, banyak, ya, bukan hanya satu orang dari kibar a'immah, ya, imam-imam besar, ya, pada masa itu yang kemudian memuji Imam Asy-Syafi'i. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Mahdi wa sa'alahu an yaktuba lahu kitaban fil usul fakataba lahu ar-risalah. Ya, Imam Abdurrahman bin Mahdi ini pernah meminta kepada Imam Asy-Syafi'i untuk menuliskan satu kitab dalam masalah usul fikih. Maka beliau kemudian menulis sebuah kitab yang disebut dengan Ar-Risalah. Ini di antara kitab yang paling masyhur dari Imam Asy-Syafi'i adalah kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini adalah kitab yang menjadi pondasi dasar dalam masalah usul fikih. Ya, dia selalu bergandengan dengan kitab Al-Umm ini, ya, Ar-Risalah ini. Bahkan di beberapa, saya lihat di beberapa percetakan itu memang digabung dia. Di jilid pertama itu Ar-Risalah, baru sisanya itu adalah Al-Umm begitu. Wa kana yad'u lahu fi shalah daiman. Jadi Imam Abdurrahman bin Mahdi tadi selalu mendoakan beliau dalam setiap salatnya. Wa mimma asna alaihi Syaikhu Malik bin Anas. Wa mimman asna alaihi Syaikhu Malik bin Anas. Dan di antara
guru-gurunya yang memuji beliau adalah Imam Malik bin Anas tadi. Wa Qutaibah ibnu Sa'id, juga Imam Qutaibah bin Sa'id. Wa qala huwa imam, bahkan Qutaibah bin Sa'id ini, Al-Imam Qutaibah bin Sa'id ini merekomendasikan atau menyatakan bahwasanya beliau itu adalah imam. Imam Syafi'i itu adalah imam. Wa Sufyan bin Uyainah wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa kana yad'u lahu aidan fi salatihi. Ya, di antara yang lain yang sering mendoakan beliau adalah Syekh Sufyan bin Uyainah rahimahumullah wa Yahya ibn Sa'id Al-Qattan wa kana yad'u lahu aidan fi salatihi. Mereka juga mendoakan beliau di dalam salat-salat mereka. Wa Abu Ubaid wa qala ma ra'aitu afsah wala aqal wala awra' min asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Abu Ubaid ini mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih fasih, lebih berakal, ya, lebih wara' dari Imam Asy-Syafi'i. Wa Yahya bin Aktham Al-Qadi wa Ishaq ibn Rahawayh wa Muhammad ibn Al-Hasan wa ghairu wahid mimman yatulu dzikruhum wa syarh aqwalihim, ya, wa syarhu aqwalihim. Banyak lagi imam-imam lain yang juga memuji beliau. Wa kana Ahmad bin Hanbal, ini sangat terkenal, Imam Ahmad bin Hanbal yad'u lahu fi salatihi nahwan min arba'ina sanah. Imam Ahmad bin Hanbal yang dinisbahkan mazhab Hanbali kepada beliau selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam salatnya sampai 40 tahun. 40 tahun beliau salat itu, beliau selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam salatnya. Wa kana Ahmad yaqul fil hadits alladzi rawahu Abu Daud, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah memberikan komentar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabhathu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha amra diniha." Ya, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, mengutus kepada umat Islam ini setiap akhir 100 tahun, ya, man yujaddid laha amra diniha. Itu seseorang yang dijadikan mujaddid. Ya, mujaddid itu pembaharu, bukan berarti mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama, tidak, tapi biasanya setiap 100 tahun itu kan sudah mulai dhaaf umat itu. Mulai ada yang menjauh dari agamanya, mulai banyak terjadi penyimpangan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seseorang yang kemudian menjadi mujaddid, menjadi pembaharu terhadap agama ini. Apa komentar Imam Ahmad bin Hanbal dalam hadis ini? Beliau mengatakan, qala fa Umar bin Abdul Aziz ala ra'sil mi'ah al-ula wa Syafi'i ala ra'sil mi'ah ats-tsaniyah. Ya, Umar bin Abdul Aziz merupakan mujaddid pada akhir mi'ah pertama, akhir 101 abad pertama, dan Imam Syafi'i merupakan mujaddid pada 100 tahun kedua, abad kedua. Ya, karena beliau kan lahir pada tahun 204, ya. 204 atau ya 204 kalau tidak salah saya, di lahirnya, wafatnya itu 250. Wallahu ta'ala alam, nanti kita cross check lagi, ya. Nah, jadi beliau ini dianggap oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai mujaddid pada abad kedua dari generasi Islam ini tadi, dari umat Islam. Wa qala Yahya bin Ma'in an Syafi'i, law kana al-kadhib lahu mubahan mutlaqan lakanat muru'atuhu tamna'uhu an yakdhiba. Imam Yahya bin Ma'in beliau mengatakan tentang Imam Syafi'i, law kana al-kadhib, kalaulah sekiranya bohong itu dimubahkan untuk Imam Syafi'i secara mutlak, artinya dibolehkan untuk Imam Syafi'i secara mutlak, lakanat muru'atuhu tamna'uhu an yakdzib, maka muru'ah, wibawa beliau itu saja itu sudah melarangnya, mencegahnya untuk berdusta. Ya, walaupun seandainya, ini kan beliau berandai, walaupun seandainya dusta itu diperbolehkan untuk Imam Syafi'i secara mutlak, karena beliau memiliki muru'ah, memiliki wibawa yang tinggi, maka itu saja sudah membuat dia tidak ingin berdusta. Ya,
menjadikan dia atau menghalangi dia untuk berdusta. Wa qala Ibnu Abi Hatim, sami'tu Abi yaqul, Asy-Syafi'i faqihul badan saduqul lisan. Ya. Imam Syafi'i itu faqih al-badan saduqul lisan. Ya, fikih badannya itu badan seorang faqih. Ya, saduqul lisan, lisannya itu selalu jujur, tidak pernah berdusta. Kemudian min nasaihihi al-'azimah allati tubayyin ikhlasahu wa aqidatahu safiyah wa tahdhirahu syadid min al-kalam aw al-ahwa. Ya, di antara nasihat-nasihat beliau yang agung yang menjelaskan tentang keikhlasannya, akidah beliau yang murni, ya, dan tahdzir beliau kecaman beliau yang sangat besar, ya, terhadap ilmu kalam dan ilmu hawa. Kana rahimahullah mu'azziman lisunnah. Beliau rahimahullah ini sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttabi'an lid-dalil, ya, selalu mengikuti dalil, ya, dalil dari Rasulullah ataupun dari Al-Qur'an. Faqad naqala ghairu wahidin an Asy-Syafi'i annahu kana yaqul. Ya, tidak satu orang, ya, tidak sedikit dari orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan, idza sahha indakumul hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saya jelaskan sedikit. P ini sebenarnya simbol untuk menuliskan sallallahu alaihi wasallam kalau di Word, ya, di Office Word. Tapi mungkin ini ketika berpindah ke office yang lain, dia balik ke model awalnya, jadi P. Sebenarnya ini kalau harusnya ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan disengaja, ini bisa jadi karena memang ketika pindah software lain, dia balik ke simbol asalnya gitu. Kita lanjutkan. Idza sahha 'indakumul hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bihi wada'u qawli fa inni aqulu bihi. Kalau sekiranya sudah sahih, sudah jelas sebuah hadis itu sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bihi, maka hendaklah kalian berbicara dengan hadis tersebut, berpegang dengan hadis tersebut. Wada'u qawli, dan tinggalkan ucapan-ucapanku yang bertentangan dengan hadis itu, maksudnya. Fa inni aqulu bihi, karena sesungguhnya walaupun kalian tidak mendengarkan, walaupun tidak sampai kepadaku, aku akan berpegang dengan hadis tersebut. Aku akan berkata dengan hadis itu. Nah, jadi kata beliau, selama hadis itu sahih, maka ketahuilah kalau aku tahu sampai kepadaku berita hadis itu sahih, aku akan berpegang dengan hadis tersebut. Sehingga kalaupun misalnya aku tidak dapat hadis sahih tadi dan sampai kepada kalian, maka kalian haruslah berpegang dengan hadis tersebut dan tinggalkan ucapan-ucapanku kalau seandainya itu bertentangan dengan hadis itu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu sangat perhatian sekali, concern sekali dengan hadis-hadis yang sahih, ya, dengan dalil, tidak berfatwa hanya dengan pendapat saja. Kalaupun mungkin ada beberapa hal beliau menggunakan ijtihadnya, itu karena tidak ada hadis yang sampai kepada beliau, tidak sampai dalil kepada beliau. Sehingga kata beliau, ketika sudah sampai dalil, ya, kepada kalian, maka hendaknya kalian berpegang dengan dalil tersebut dan tinggalkan ucapanku yang bertentangan dengan dalil itu. Ini beliau mengajarkan supaya kita tidak menjadi seorang yang muqallid, yang taklid buta saja. Wa in lam tasma'u minni, walaupun kalian, kata beliau, tidak mendengarkannya dariku. Wa fi riwayatin la tuqalliduni fala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku berlebihan. Ya, taklid dalam artian bukan karena dalil yang dibawa oleh Imam Syafi'i, tapi karena Imam Syafi'inya, begitu. Kan banyak orang seperti itu hari ini. Ustadz misalnya, bukan karena apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut, tapi karena figur ustadz itu tadi. Ini sebenarnya tidak boleh dalam beragama. Ya, dalam beragama itu kita haruslah mengikuti kebenaran yang disampaikan, bukan karena orangnya. Ya, bukan karena orang yang menyampaikan tadi. Kalau toh misalkan seandainya ada ustadz yang kita kagumi, yang kita hormati, ya, yang kita banyak belajar darinya, kemudian dalam beberapa perkara kita mendapatkan
penjelasan yang lebih kuat dari ustadz yang lain, ya, dari kita katakan alim yang lain, ya. Sementara ustadz tadi misalnya mengatakan hal yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh alim yang lain tadi yang memiliki dalil yang kuat, maka sebagai bentuk, ya, kita membuktikan mengikuti dalil bukan hanya mengikuti figur ustadz adalah dengan cara mengambil pendapat yang betul-betul berdasarkan dengan dalil yang kuat tadi, ya. Dan kita meninggalkan pendapat ustadz yang kita idolakan tadi, yang kita jadikan panutan tadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah yang tadi kita katakan tidak sesuai pendalilannya, misalnya begitu, ya. Wa fi riwayatin fala taltafitu ila qauli, ya. Jangan berpaling kepada ucapanku kalau sudah dapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin fadribu biqauli ardal haid, ya. Maka kalau sudah datang tadi hadis yang sahih, maka lemparkan, buanglah ucapanku ke dinding, kata beliau, ya. Fala qaula li ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Fala qaula li ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak layak ucapanku, ya. Tidak ada kedudukan ucapanku kalau sudah ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, seharusnya beginilah kita dalam beragama. Ya. Nah, beda halnya kalau kita memang tidak dapat dalil. Kita tidak tahu dalil mana yang lebih kuat, ya. Maka dalam hal ini memang kita sebaiknya mengikuti alim yang tadi kita yang selama ini kita belajar darinya, ya, yang selama ini kita percaya kepadanya. Ini dalam keadaan tidak ada dalil yang kita dapatkan dari penjelasan ustaz-ustaz lain yang lebih meyakinkan, yang lebih kuat pendalilannya, ya, maka tidak mengapa seperti itu. Wa qala lahu rajulun marrah, ya Aba Abdullah, na'khudh bi hadzal hadis. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada beliau berkata, wahai Abu Abdullah, ya, nama kunyah beliau itu Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah, na'khudh bi hadzal hadis, apakah kita ambil hadis ini? Apa dijawab oleh Imam Syafi'i? Faqala, mata rawaita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan. Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan sahihan wa lam akhudh bihi fashhad fa ashhadukum anna aqli qad dhahaba. Ya. Ketahuilah, apabila aku meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah SAW, hadis yang sahih, walam akhud bihi, dan aku tidak mengambil hadis tersebut, fashhad, maka persaksikanlah oleh kalian, anna aqli qad dhahab, bahwasanya akalku telah hilang. Ya. Jadi beliau lihat, pernah didatangkan kepada beliau sebuah hadis, wallahu ta'ala bagaimana kronologinya, tapi mungkin yang terjadi ketika itu adalah hadis tersebut mungkin bertentangan dengan apa yang sebelumnya difatwakan atau diberikan pandangan oleh Imam Syafi'i. Kemudian datang seseorang tadi membawa sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah kita ambil hadis ini wahai Imam Syafi'i? Maka inilah jawaban beliau. Ya, ketika kalian melihat aku meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, dan aku tidak berpegang dengan hadis tersebut, maka persaksikanlah bahwasanya akalku telah hilang. Walamma rawa Syafi'i yauman haditsan faqala lahu rajulun. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata kepadanya, "Ata'khudh bihi?" Apakah engkau akan berpegang dengan hadis itu? Qala lahu asy-Syafi'i, "Ra'aitani kharajtu min kanisah?" Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Au alayya zannar, atau aku menggunakan pakaian khas untuk orang-orang Nasrani? Hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan la aqulu bih, sehingga aku ketika mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tidak berpegang dengan hadis tersebut. Ya. Jadi ini merupakan bentuk bagaimana pengagungan Imam Syafi'i terhadap mengambil dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-Rabi' sami'tu asy-Syafi'i yaqul
ayya sama'in tadilluni wa ayya ardin taqilluni idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam akun bihi. Ya, ini semuanya menunjukkan bahwasanya beliau sangat concern sekali dengan hadis-hadis dari Rasulullah, riwayat-riwayat, dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ketika ada sebuah hadis, ketika ada riwayat dalil dari Allah ataupun dari Rasulullah, beliau tidak akan pernah mengedepankan pendapat mereka. Ya, walaupun mungkin pendapat kita itu kita anggap baik, tapi ketika bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, maka wajib untuk kita ambil dalil syar'i dan kita tinggalkan pendapat-pendapat kita. Beliau pernah mengatakan, "Alaikum bi ashabil hadis." Ya, berpegang teguhlah kalian dengan ashabul hadis, para ahli hadis. Fa innahum aktsarun nasi shawaban. Karena sesungguhnya ahlul hadis itu tadi orang yang paling banyak kebenarannya. Kenapa? Ya karena mereka memang berpegang dengan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hadis itu adalah ucapan Rasulullah. Hadis itu adalah perbuatan Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, atau ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga segala sesuatu yang datang dari Rasulullah itu tentunya adalah lebih kuat daripada apa yang datang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan beliau. Tapi intinya dari penjelasan-penjelasan ini adalah bahwasanya beliau memiliki perhatian terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian sekali terhadap kebenaran itu adalah harus berdasarkan dalil syar'i dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan wafatuhu rahimahullah. Ya, wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini dia tadi. Waqad kanat wafatuhu bi Misra yaumal Khamis wa qila yaumal Jum'ah fi akhir yaumin min Rajab sanah 204. Jadi 204 tadi bukan kelahiran beliau ya. Tapi adalah wafatnya. Jadi beliau lahirnya pada tahun 150. Tadi kelupaan kita ya. Jadi beliau lahir 150 dan wafat tahun 204 Hijriah. Dan umur beliau cuma 54 tahun. Tapi dengan usia yang segitu, beliau banyak dikenal ya, sampai di seluruh dunia tidak ada yang tidak kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Wa rahimahullah Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah SWT merahmati Imam Asy-Syafi'i dan juga memberikan kepada kita taufik sehingga bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Paling tidak kita bisa mempelajari apa yang mereka sampaikan dari para ulama ini tadi dan memberikan istiqamah kepada kita dalam menjalankan agama ini. Demikian pertemuan kita atau kajian kita pada pertemuan ini, yaitu tentang biografi singkat dari Imam Syafi'i. Dan insyaallah pada video selanjutnya kita akan jelaskan tentang biografi al-matin, ya, biografi yang pembuat matan Imam Abu Suja. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.